lagi dengan saya Afriana Dewi dengan NIM 8604921178. Di sini saya dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menjawab tugas 2 filsafat ilmu, yaitu ada 4 soal. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berjalan secara logis, ilmiah, dan memiliki nilai yang baik bagi manusia. Yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik, dan mengapa pendidikan penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu menuntun pendidikan agar menggunakan cara berpikir ilmiah seperti penelitian, observasi, analisis data, dan pengujian materi. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga moral, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna adalah pendidikan yang membantu peserta didik memahami ilmu sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang bernilai juga mengajarkan sikap moral dan tanggung jawab sosial. Pendidikan seperti ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong manusia berpikir kritis dan rasional, melatih peserta didik mencari kebenaran secara ilmiah, membentuk sikap reflektif terhadap perkembangan ilmu, mengembangkan penggunaan ilmu secara bijaksana dan etis. Melalui pendidikan yang baik, manusia tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga mampu mempertanyakan, mengembangkan, menggunakan ilmu secara bertanggung jawab. Dari sinilah filsafat ilmu harus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Soal ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab, apa hakikat pendidikan? Apa hakikat peserta didik? Apa tujuan pembelajaran? Contohnya, guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, strategi mengajar, cara memperoleh pengetahuan yang benar. Contohnya, guru menggunakan diskusi, eksperimen, dan observasi agar siswa memperoleh pengetahuan secara aktif. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, moral, dan kesejahteraan manusia. Contohnya, pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Jadi, filsafat ilmu menjadi alat untuk menganalisis masalah pendidikan dari segi hakikat, cara memperoleh ilmu, dan manfaatnya. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan kependidikan, pemerintah menyusun kurikulum yang tidak hanya berisi pengetahuan akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan hidup. B. Dalam kurikulum merdeka memberi kesempatan siswa belajar sesuai minat dan kemampuan. Ini menunjukkan pandangan ontologi bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda. C. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri. D. Dalam penilaian, guru tidak hanya menilai hasil ujian, tetapi juga sikap, kerjasama, dan tanggung jawab siswa. Ini menunjukkan penerapan aksiologi karena pendidikan memperhatikan nilai dan karakter. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.